Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustam, NIM 193104173, kelas PJKRE, Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang footwork dalam bulu tangkis. Footwork menurut Sujana 2009 bahwa permainan olahraga bulu tangkis atau badminton berasal dari permainan yang bernama badledor dan shuttlecock. Di India pada abad ke-18 permainan ini diberi nama pona. Olahraga ini dimulai dikenal oleh masyarakat Indonesia pada awal tahun 1930. Olahraga ini mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia pada awal tahun 1930. Hal ini dikarenakan sudah dimainkan banyak masyarakat baik di perkantoran maupun di pedesaan, baik laki-laki maupun perempuan. Olahraga ini dapat memberikan peran yang membuat tidak adanya perbedaan pada setiap kalangan. Bulu tangkis yaitu olahraga yang dimainkan oleh dua orang apabila bermain per orang tunggal serta 4 orang atau 2 pasangan ganda yang saling berlawanan. Olahraga bulu tangkis yang sekarang banyak dimainkan terdiri dari 5 partai atau nomor, yaitu tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda putri, dan ganda campuran. Bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama wilayah Asia Timur dan Tenggara, yang saat ini mendominasi olahraga ini dibandingkan dengan negara lainnya. Bulu tangkis merupakan salah satu olahraga yang menggunakan alat dan lapangannya dibatasi oleh net. Salah satu teknik dalam permainan bulu tangkis adalah footwork, gerakan kaki. Menurut Herman Subardja 2007-32, footwork adalah gerakan langkah-langkah kaki yang mengatur badan untuk mendapatkan posisi badan agar memudahkan pemain dalam melakukan gerakan memukul shuttlecock dengan posisinya. Footwork diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur kerja kaki dalam menopang tugas memukul, sebagaimana menurut Irawadi 2009. Footwork adalah teknik pergerakan kaki, kemampuan bergerak, berpindah tempat, mengatur posisi tubuh, sangat tergantung pada kemampuan kaki. Footwork dalam permainan bulu tangkis, kaki berfungsi sebagai penyangga tubuh untuk menempatkan badan dalam posisi yang memungkinkan untuk melakukan gerakan pukulan yang efektif. Gerakan kaki ini biasanya disebut footwork atau kerja kaki. Footwork adalah gerakan-gerakan langkah kaki yang mengatur badan untuk menempatkan posisi badan sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam melakukan gerakan memukul kok sesuai dengan posisinya. Prinsip
dasar KOK. Prinsip dasar footwork bagi pemain yang menggunakan pegangan kanan right-handed adalah kaki kanan selalu berada di ujung, atau setiap melakukan langkah selalu diakhiri dengan kaki kanan. Teknik footwork merupakan teknik langkah kaki yang apabila dilakukan dengan posisi yang benar, maka akan menghasilkan pukulan yang berkualitas. Footwork juga akan membuat kita menjadi lebih efisien untuk menjaga stamina dengan cara melakukan gerakan langkah yang benar. Maka kita tidak perlu membuang banyak tenaga. Pemain juga harus mengatur posisi dengan cepat untuk dapat mengembalikan shuttlecock dengan pukulan yang berkualitas. Oleh sebab itu, pemain harus mempunyai kecepatan serta kelincahan yang teratur, atau yang disebut dengan footwork. Faktor yang harus diperhatikan untuk melakukan footwork dengan baik adalah senantiasa berdiri dengan sikap dan juga posisi yang tepat ketika berada di lapangan. Lakukan gerakan melangkah ke depan, belakang, samping kanan, dan juga kiri sambil memukul kok. Serta selalu perhatikan, usahakan agar selalu berdiri dengan kaki jinjit ataupun tumit kaki tidak menempel lantai. Hal ini dilakukan supaya gerakan melangkah kita lebih cepat. Sebagai contoh, jika kamu akan memukul kok yang berada di lapangan bagian depan atau samping kanan, maka kaki kanan selalu berada di depan. Demikian pula jika hendak memukul kok di belakang, posisi kaki kanan berada di belakang. Olah kaki dalam permainan bulu tangkis merupakan dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain, karena gerakan kaki harus lincah, gesit, dan cepat untuk mengembalikan bola dengan teknik yang benar. Latihan olah kaki dapat dilakukan menggunakan raket, tetapi tanpa bola, di mana gerakan diakhiri dengan pukulan, seolah-olah mengembalikan atau memukul bola. Tujuan olah kaki adalah setelah melakukan servis supaya segera ke posisi strategis atau tengah untuk permainan single. Saat mengambil atau memukul bola dengan sikap yang benar, karena tidak terlambat dengan jatuhnya bola. Setelah mengembalikan bola dari lawan, supaya segera ke posisi strategi atau tengah. Langkah kaki dalam permainan bulu tangkis adalah ke segala arah, sesuai datangnya bola, tetapi dapat digambarkan 8 arah mata angin: ke depan,
melangkah maju, ke depan kanan, serong kanan, ke kanan, memainkan langkah step, ke belakang kanan, serong, ke belakang langkah mundur, ke belakang kiri, serong, ke kiri, memakai langkah step, ke depan kiri, serong kiri. Banyak variasi daripada bentuk teknik pengaturan kaki atau footwork dalam permainan bulu tangkis, di antaranya langkah bergantian. Langkah bergantian bisa disebut juga dengan langkah konvensional dan hanya mengikut struktur gerak lazimnya seperti berjalan, sesudah kiri dilanjutkan dengan kanan atau sebaliknya. Langkah berturut-turut merupakan salah satu bentuk langkah yang dapat dilakukan secara berturut-turut. Biasanya kaki tumpuan atau kaki yang dominan mengawali langkah pertama. Begitu juga dengan langkah yang kedua. Langkah meloncat. Langkah ini biasanya dilakukan untuk mengambil shuttlecock yang bersifat cegatan atau gerakan yang tiba-tiba. Karakteristik langkah ini terletak kepada kecepatannya dalam mencegat dan menutup sisi lapangan. Penggunaan langkah ini butuh tidak hanya kecepatan 29, namun kekuatan otot-otot kaki lebih ekstra besar karena cenderung menahan berat badan tubuh dari gerakan meloncat. Langkah menggunting biasanya dilakukan pada pergerakan pengembalian di sisi bagian belakang. Langkah ini akan lebih efektif kalau disertai badan dari pertukaran kaki yang merupai gerakan menggunting. Langkah gabungan atau kombinasi. Langkah ini merupakan gabungan dari semua langkah yang ada. Biasanya langkah gabungan atau kombinasi bisa terjadi di saat terjadinya rally yang panjang. Ini dikarenakan shuttlecock yang dipukul bergerak ke semua arah, yang memungkinkan terjadinya langkah gabungan atau kombinasi. Kerangka teoretik. Keterlambatan dalam pengembalian pukulan lawan sering menjadi kegagalan kita dalam mengembalikan pukulan lawan dengan pukulan baik dan benar. Sabta Kunta Purnama mengatakan, langkah kaki atau footwork dalam permainan bulu tangkis sebagai penopang tubuh untuk bergerak ke segala arah dengan cepat, sehingga dapat memposisikan 30 tubuh sedemikian rupa supaya dapat melakukan gerakan pukulan efektif. Teknik ini merupakan dasar untuk bisa menghasilkan pukulan berkualitas. Tentu apabila dilakukan dengan posisi baik
Untuk bisa memukul dengan posisi baik, seorang atlet harus memiliki kecepatan gerak. Kecepatan gerak kaki tidak bisa dicapai bila footwork-nya tidak teratur. Dari pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa untuk melatih footwork atlet harus cepat dan tepat, karena jika tidak benar, maka atlet akan kesulitan untuk mengembalikan pukulan yang diberikan oleh lawan. Dari berbagai teori tersebut, penelitian mencoba mengembangkan model latihan footwork pada olahraga bulu tangkis. Model latihan ini dikembangkan dengan susunan latihan yang sistematis. Pada model latihan telah dijabarkan bentuk-bentuk latihan footwork pada bulu tangkis untuk memaksimalkan terjadinya footwork yang tepat dan benar, dan memberikan inovasi dalam latihan dengan tujuan menyesuaikan situasi kondisi subjek penelitian berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas. Peneliti mengangkat penelitian pengembangan model dengan fokus model latihan footwork pada cabang olahraga bulu tangkis. Footwork berkaitan erat dengan kekuatan kaki, sehingga banyak cara yang dilakukan untuk melatih footwork permainan bulu tangkis. Berikut beberapa latihan yang meningkatkan kelincahan footwork pada olahraga bulu tangkis. Latihan langkah shadow, skipping, shuttle run, zigzag run, sprint. Beberapa latihan tersebut mengandung gerakan yang cepat sehingga cocok untuk meningkatkan footwork. Footwork berkaitan erat dengan kekuatan kaki, sehingga banyak cara yang dilakukan untuk melatih footwork permainan bulu tangkis. Berikut beberapa latihan yang dapat meningkatkan kelincahan footwork pada olahraga bulu tangkis. Latihan langkah shadow, skipping, shuttle run, zigzag run. Beberapa latihan tersebut mengandung gerakan yang cepat sehingga cocok untuk meningkatkan footwork. A. Latihan shadow umum model 1 RR, model lurus. Gerakan pertama, gerakan kedua pelaksanaan. 1. Atlet mengambil posisi siap di belakang kiri titik nomor 6 dengan menggunakan raket. 2. Atlet melangkah bergantian maju ke depan ke arah titik nomor 1 dengan gerakan memukul shuttlecock. Atlet melangkah bergantian mundur ke belakang titik nomor 6 dengan gerakan memukul shuttlecock. Kemudian pengertian skipping. Skipping merupakan olahraga yang sejak zaman dulu digemari dari berbagai negara. Olahraga skipping merupakan olahraga yang menggunakan seutas tali untuk melakukan lompatan. Olahraga skipping ini digemari oleh atlet-atlet dari berbagai macam cabang, misalnya bola voli, badminton, tinju, dan olahraga yang 25 lain. Olahraga skipping digemari karena dengan melakukan olahraga skipping ini dapat meningkatkan kekuatan, kelincahan, keseimbangan. Olahraga ini sampai saat ini masih menjadi pilihan dari berbagai cabang olahraga. Saat ini perkembangan skipping juga sangat hebat. Skipping mengalami pengembangan dari segi variasi penggunaan maupun bahan yang digunakan. Zaman dahulu, skipping digunakan hanya untuk meloncat 1 atau 2 macam loncatan saja. Namun, sekarang variasi penggunaan skipping sangat variatif dan berkembang berbagai macam variasi. Selain itu,
Bahan skipping bisa dibuat dari plastik yang bahannya ringan dan mudah digunakan. Menurut Bayu Surya 2010 ayat 3, lompat tali dikenal dengan istilah rope skipping. Skipping adalah suatu aktivitas yang menggunakan tali dengan kedua ujung tali dipegang dengan kedua tangan, lalu diayunkan melewati kepala sampai kaki sambil melompati. Menurut Chrissy Gallagher 2006, lompat tali atau skipping adalah suatu bentuk latihan CF kardiovaskuler yang sangat baik karena dapat menjadikan sebuah latihan yang sangat berat dan dapat meningkatkan daya tahan dan kecepatan. 26 gambar 1. Gerakan skipping https bayuham.blogspot.com 2000. Tujuan skipping. Menurut Muhammad Muhi Faruk 2009-23, sasaran atau tujuan lompat tali adalah mengembangkan daya tahan. 2. Mengembangkan kekuatan kaki dan lengan. 3. Mengembangkan kekuatan kardiovaskuler. 4. Membantu memahami ritme gerakan melalui aktivitas ini. 5. Membantu koordinasi gerakan tangan dan kaki. 6. Mengembangkan keseimbangan tubuh. Pendapat senada juga disampaikan oleh Suetoto Podjopuetro 2002 421-424 menyatakan tujuan lompat tali adalah 1. Melatih keterampilan melompat dan meloncat. 2. Melatih koordinasi antara kedua tangan dan kaki. Melatih otot tungkai agar dapat hasil lompatan yang baik. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan latihan lompat tali skipping adalah memaksimalkan ukuran jarak capai atau tinggi loncatan, dan untuk menyelaraskan mengkoordinasikan loncatan dengan ayunan supaya tali dapat melewati kaki dan kepala. Teknik dan variasi dalam skipping. Variasi dalam lompat tali atau skipping ada 6 cara menurut Chrissy Gallagher 2006-99, yaitu 1. Angkat satu lutut sambil melompat. 2. Melompat maju mundur, setelah itu ke samping. 3. Melompat tali dengan kedua kaki secara 27 bersamaan. Kemudian 4. Lompati tali dengan lompatan tali disilangkan. Kemudian 5. Lakukan lompatan yang tinggi di atas tali. Dan 6. Melakukan lompatan bintang star jump di antara waktu ketika tali berada di bawah. Menurut Muhi Faruk 2002 22-29, dalam melakukan lompat tali ada beberapa cara, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Melompati tali di tempat dengan menggunakan kedua kaki. 2. Melompati tali dengan salah satu kaki bergantian. 3. Melompati tali dengan satu kaki bergantian sambil berjalan. Dalam penelitian ini
Latihan skipping dilakukan dengan cara meloncat satu kaki bergantian kanan dan kiri. Masing-masing kaki 10 repetisi dan meningkat 4 repetisi setiap 3 kali pertemuan. Setiap pertemuan 4 set dilakukan dengan irama cepat, mungkin eksplosif, recovery 30 detik antar set. Memberikan perlakuan dilakukan 3 kali seminggu dengan lama pemberian 16 kali tatap muka. B. Kelebihan latihan skipping. Skipping juga mempunyai kelebihan atau manfaat bagi tubuh kita. Selain bertujuan untuk meningkatkan tinggi loncatan, yaitu 1. Meningkatkan kapabilitas, 2. Menurunkan berat badan, 3. Mengencangkan otot, 4. Mengoptimalkan energi dalam tubuh, 5. Membentuk tubuh, 6. Menambah tinggi badan, 7. Meningkatkan fertilitas, 8. Mencegah osteoporosis, 9. Meningkatkan stamina dan keseimbangan, 10. Meningkatkan kinerja otak. Kemudian shuttle run. Menurut Remy Mukhtar 1992 ayat 91, salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan kemampuan kelincahan yaitu shuttle run atau lari bolak-balik. Bentuk shuttle run atau lari bolak-balik secepat-cepatnya dimulai dari satu titik ke titik lainnya, menempuh jarak tertentu. Unsur gerak dalam latihan shuttle run yaitu lari dengan mengubah arah dan posisi tubuh. Kecepatan, keseimbangan merupakan komponen gerak kelincahan, sehingga latihan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan. Menurut Remy Mukhtar 1992 ayat 91, salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan kemampuan kelincahan yaitu shuttle run atau lari bolak-balik. Bentuk shuttle run yaitu lari bolak-balik secepat-cepatnya dimulai dari satu titik ke titik lainnya, menempuh jarak tertentu. Unsur gerak 12 dalam latihan shuttle run yaitu lari dengan mengubah arah dan posisi tubuh. Kecepatan, keseimbangan merupakan komponen gerak kelincahan, sehingga latihan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan. Kelebihan latihan shuttle run adalah latihan ini berorientasi pada forward speed, kecepatan, banyak mendapat porsi dalam latihan ini. Menurut Harsono 1988 172, yang perlu diperhatikan bahwa dalam latihan shuttle run yaitu A, jarak antara kedua titik jangan terlalu jauh. Misalnya 10 meter, maka ada kemungkinan bahwa setelah lari beberapa kali bolak-balik dia tidak mampu lagi untuk melanjutkan larinya dan atau membalikkan badannya dengan cepat. Disebabkan karena faktor kelelahan, dan kalau kelelahan mempengaruhi kecepatan larinya, maka latihan tersebut sudah tidak sah atau valid lagi untuk digunakan sebagai latihan kelincahan. B. Jumlah ulangan lari bolak-balik jangan terlalu banyak sehingga menyebabkan atlet lelah. Kalau ulangan larinya terlalu banyak, maka menyebabkan seperti di atas. Faktor kelelahan akan mempengaruhi apa yang sebetulnya ingin dilatih, yaitu kelincahan. Lebih lanjut, menurut Harsono 2001 ayat 172, keuntungan dan kerugian shuttle run lebih mudah diingat
sehingga memungkinkan atlet dapat berkonsentrasi penuh pada kecepatan lari. B. Bila dilakukan terus-menerus, atlet terbiasa dengan sudut belok yang tajam 180 derajat lebih tajam dibanding dengan sudut belok lari zigzag 13 kali 45 dan 90 derajat. Ketajaman sudut tersebut di atas memungkinkan hasil yang dicapai pada saat tes dengan alat tes kelincahan dribbling untuk shuttle run dibanding lari zigzag. Zigzag run adalah gerakan lari berkelok-kelok mengikuti lintasan. Latihan zigzag run dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan karena unsur gerak yang terkandung dalam latihan zigzag run merupakan komponen gerak kelincahan, yaitu lari dengan mengubah arah dan posisi tubuh, kecepatan, keseimbangan yang juga merupakan komponen gerak kelincahan. Salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan kelincahan yaitu lari zigzag atau lari berkelok-kelok. Dalam permainan bulu tangkis, kecepatan lari dan mengubah arah dengan cepat sangat diperlukan dalam bermain bulu tangkis. Karena permainan bulu tangkis identik dengan permainan yang cepat dan terutama permainan tunggal harus sangat menguasai keenam sudut lapangan tersebut. Bentuk zigzag run atau lari berkelok-kelok secepatnya melewati rintangan dengan mengejar waktu yang sesingkat-singkatnya menempuh jarak tertentu. Latihan zigzag run dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan karena unsur gerak yang terkandung dalam latihan zigzag run merupakan komponen gerak kelincahan, yaitu lari dengan mengubah arah, mengubah posisi tubuh, kecepatan dan keseimbangan. Keuntungan zigzag run yaitu kemungkinan dicedera lebih kecil karena sudut ketajaman berkelok arah lebih kecil 40 derajat dan 90 derajat, serta banyak membutuhkan koordinasi gerak tubuh. Sedangkan kerugian zigzag run adalah secara psikis arah lari perlu pengingatan lebih serta atlet tidak terbiasa dengan ketajaman sudut lari yang besar. Salah satu unsur kondisi fisik yang perlu dikembangkan dalam bulu tangkis adalah kelincahan agility. Kelincahan agility adalah kemampuan seseorang untuk berlari cepat dengan mengubah arahnya. Apabila seseorang pemain bulu tangkis memiliki kelincahan bagus, maka akan mempermudah pemain untuk mengejar dan menjangkau shuttlecock dengan posisi yang benar saat memukul shuttlecock. Sprint training, latihan kecepatan, merupakan satu bentuk variasi dan cara yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan anaerobik. Adapun bentuk aktivitasnya adalah berlari dengan kecepatan maksimal, sprint, menempuh jarak yang pendek dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai contoh, latihan sprint training adalah lari dengan kecepatan maksimal menempuh jarak antara 40 meter sampai 50 meter. Repetisinya 16 sampai 20 kali. Sprint adalah kemampuan sistem
neuromuskuler yang melakukan serangkaian gerak dalam waktu sesingkat mungkin. Gerak siklus adalah 23 satu macam aktivitas yang dilakukan secara berkesinambungan atau gerak yang berangkai. Jadi mengenai penjelasan beberapa materi footwork, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.